Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story, jangan lupa bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita bersyukur atas pekerjaan yang saat ini kita jalani? Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang para wanita yang bekerja di tanah asing demi sesuap nasi, namun justru diuji dengan godaan yang tak pernah mereka duga? Apa jadinya jika seorang wanita yang hanya berniat menafkahi anak dan orang tuanya di kampung, justru diseret ke dalam pusaran nafsu oleh lelaki yang ia panggil tuan? Jangan lupa subscribe channel Aurelia Story agar tidak tertinggal kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup yang menyentuh hati. Angin musim panas menyapu kota Riyadh siang itu. Terik begitu menyengat, bahkan udara di dalam mobil yang membawa Mawar dari bandara terasa pengap, meski pendingin ruangan dinyalakan penuh. Di balik jendela, mata wanita itu menatap jalanan asing dengan hati yang campur aduk. Tak ada sambutan, tak ada keluarga. Hanya suara hati yang berbisik lirih. Semoga ini jalan dari Allah untuk melunasi semua utang suamiku. Siti Mawar, janda 37 tahun dari Semarang, telah melewati proses panjang sebelum akhirnya menginjakkan kaki di tanah Arab. Ia menjual sawah warisan almarhum ayah, menitipkan anak semata wayangnya pada ibu di kampung, lalu menandatangani kontrak sebagai pembantu rumah tangga dan penjaga toko milik seorang duda pemilik emas di Riyadh. Namanya Said Farouk, pria 50 tahun yang dikenal luas di pasar sebagai pemilik toko emas bergengsi di distrik Al-Bata'ah. Hari pertama Mawar di rumah majikannya berlalu tanpa banyak kata. Rumah itu besar dan sunyi, hanya ada satu pembantu laki-laki tua bernama Ibrahim yang lebih sering berada di dapur. Kamar Mawar berada di lantai bawah, dekat dapur. Sementara kamar Farouk di lantai atas menghadap taman kecil yang dihiasi air mancur mungil. Esok harinya, Farouk langsung mengenalkan Mawar pada toko emas yang letaknya tidak jauh dari rumah. Dari luar, toko itu tampak megah, dengan dinding kaca besar yang menampilkan barisan kalung, gelang, dan cincin dalam cahaya lampu yang dibuat seolah menyihir siapapun yang lewat. Mawar hanya bisa menelan ludah saat tahu ia akan diberi tanggung jawab untuk menjaga toko itu setiap pagi hingga sore. Ana titip toko ini. Engkau bantu bersih-bersih, terima tamu, dan pastikan semuanya rapi. Tapi kalau hari Jumat, toko tutup. Engkau bersihkan saja dalam, kata Farouk datar, sambil menunjuk kamar kecil di pojok ruangan yang kelak akan mengubah jalan hidup Mawar selamanya. Hari-hari pertama terasa biasa. Mawar mematuhi perintah, menyapu lantai toko, menyusun ulang gelang-gelang kecil di etalase, dan menjawab sapaan para pelanggan wanita dengan senyum sopan. Namun, ia mulai merasa aneh saat melihat cara Farouk memperhatikannya. Bukan dengan kata, melainkan pandangan mata. Pandangan yang menggelayut pada tubuhnya, terutama saat ia membungkuk mengelap kaca atau saat tangannya tak sengaja menyingkap bagian lengan ketika menyusun pajangan. Suatu sore, ketika toko mulai sepi dan matahari condong ke barat, Mawar sedang mengepel lantai. Ia memakai gamis longgar warna abu-abu, tapi angin dari AC di langit-langit membuat kain itu menempel ke tubuhnya. Farouk duduk di meja kasir, matanya tak berkedip. Tubuhmu terlalu cantik untuk hidup dalam penderitaan seperti ini, ujarnya pelan, hampir tak terdengar. Mawar terkejut, berdiri tegak, tapi mencoba berpura-pura tak mendengar. Afwan, Tuan bilang apa? Tanyanya pelan, menahan napas. Farouk tersenyum kecil, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Tak apa, Ana hanya bilang, engkau pekerja rajin, katanya datar. Tapi matanya berkata lain. Malam itu, Mawar gelisah di tempat tidurnya. Ia menggenggam mushaf kecil dan membaca istighfar berkali-kali. Bayangan sorot mata Farouk tak mau hilang dari pikirannya. Di dapur, ia melihat Ibrahim memasak untuk esok hari. Lelaki tua itu menatapnya sejenak, lalu berkata lirih, engkau hati-hati, ya. Tuan Farouk bukan lelaki biasa. Ucapan itu makin mengusik pikirannya. Pagi berikutnya, Farouk datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa 2 tas belanja berisi parfum, lotion, dan selembar gamis biru tua. Mawar hanya bisa diam ketika Farouk menyerahkan semuanya padanya. Ini untukmu. Engkau pakai saja kalau mau. Ana suka warna ini biru. Tuan tidak perlu repot, saya. Farouk mengangkat tangan. Sudah. Anggap saja hadiah dari pemilik toko. Besok hari Jumat, toko tutup. Jangan lupa bersihkan kamar mandi toko, ya.
Kata-katanya tenang. Tapi ada sesuatu di balik kalimat itu. Sesuatu yang membuat punggung Mawar terasa dingin, meski cuaca Riyadh begitu panas. Dan disinilah, cerita itu benar-benar dimulai, dari sebuah perintah sederhana. Bersihkan kamar mandi toko. Sebuah pintu akan ditutup. Dan takdir akan terkunci bersama tubuh, hati, dan dosa yang tak bisa dicegah. Hari Jumat itu datang dengan sunyi. Tak seperti hari-hari lain ketika toko emas ramai dengan pelanggan, kali ini gerbang toko tertutup rapat. Mawar datang lebih pagi dari biasanya, membawa kunci yang semalam diberikan Farouk bersama senyuman yang aneh dan tak biasa. Udara dalam toko terasa hangat, meski pendingin ruangan sudah menyala. Mawar mengenakan gamis biru tua yang diberi Farouk kemarin. Ia sempat ragu memakainya, tapi tak enak hati jika dibiarkan tergantung begitu saja. Ketika ia membuka pintu kamar mandi toko yang terletak di ujung lorong sempit, ia terdiam sejenak. Ruangan itu kecil, berdinding marmer dengan pencahayaan redup dari lampu gantung tua. Aroma sabun mandi dan parfum laki-laki mengambang samar di udara. Mawar mulai menyingsingkan lengan bajunya, mengambil ember dan sikat dari pojok ruang, lalu mulai membersihkan lantai dan sudut-sudut dinding. Ia merunduk, menunduk, sesekali berjongkok. Gamis biru itu menempel di tubuhnya yang berpeluh. Ia tak sadar bahwa di balik pintu, sepasang mata memperhatikan setiap gerak tubuhnya dengan napas tertahan. Tiba-tiba terdengar suara pintu ditutup perlahan. Mawar terlonjak. Ia menoleh dan mendapati Farouk berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. "Maaf, Ana tidak tahu kalau Tuan datang," ucap Mawar terburu-buru, berdiri dan menepuk gamisnya. Farouk tidak menjawab. Ia masuk dan menutup pintu perlahan. Suara klik kunci terdengar jelas di telinga Mawar, membuat tubuhnya membeku. "Engkau tak perlu minta maaf. Ana hanya ingin memastikan kamar mandi ini bersih," kata Farouk, tapi sorot matanya bukan pada dinding, melainkan pada tubuh Mawar yang kini menggigil bukan karena dingin. "Tuan, saya belum selesai bersih-bersih," kata Mawar dengan suara yang nyaris tak terdengar. Farouk melangkah mendekat, hanya 1 meter dari tubuh wanita itu. "Kenapa engkau begitu indah, Mawar? Kenapa Allah menciptakan lekuk tubuh seperti ini dan mengirimkannya ke toko Ana?" bisiknya. Mawar mundur setapak, punggungnya menabrak wastafel. "Tuan, saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk." "Tidak ada yang salah, Mawar. Ana duda, engkau janda. Kita sama-sama kesepian. Allah tahu, manusia butuh kasih sayang. Tapi belum menikah, ini haram," jawab Mawar sambil berusaha membuka kunci pintu. Tapi tangan Farouk lebih cepat. Ia memegang bahu wanita itu, perlahan, seperti menahan mangsa agar tidak kabur. "Engkau jangan takut. Ana tak akan menyakitimu. Ana hanya ingin memelukmu, sebentar saja." Waktu terasa membeku dalam kamar mandi sempit itu. Nafas Mawar memburu, pikirannya kacau. Antara takut, bingung, dan marah pada dirinya sendiri karena telah menerima gamis biru itu. Ia mencoba mendorong tubuh Farouk, tapi lelaki itu terlalu kuat. "Lepaskan, Tuan, saya takut, saya tidak siap," suaranya nyaris menangis. Farouk memeluknya dari belakang, wajahnya menyentuh leher Mawar. "Ana butuh engkau, Mawar. Jangan tolak Ana." Tubuh Mawar gemetar. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Doa yang ia bisikkan dalam hati seperti terhempas di antara dinding marmer dan hawa panas yang menyesakkan dada. Ia pasrah, dan itulah saat semuanya terjadi. Dalam hening, dalam kesalahan, dalam ruang kecil yang menjadi saksi dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 3 minggu setelah kejadian itu, Mawar duduk sendiri di kamar kecilnya di rumah majikan. Wajahnya pucat, tubuhnya sering mual, dan jadwal datang bulan tak kunjung tiba. Ia membeli test pack dari toko kecil di pinggir pasar, dan pagi itu, 2 garis merah muncul di tangannya. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, apakah ini hukuman, atau takdir? Ia tak bisa menjawab. Yang pasti, sejak hari itu, Farouk sering memanggilnya ke lantai atas, ke ruang kerjanya, ke belakang rumah, bahkan saat toko sedang kosong. Semua dengan alasan-alasan sepele. Tapi Mawar tahu, yang diminta lelaki itu bukan lagi kebersihan toko, melainkan tubuhnya. Dan sekarang ia mengandung anak dari majikannya sendiri.
Seorang duda 50 tahun yang belum pernah membicarakan pernikahan, tapi sering memanggilnya dengan sebutan, istriku di hati. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di kamar sempit yang diterangi cahaya kuning temaram, Mawar terduduk lemas. Test pack itu tergeletak di atas bantal, 2 garis merah menyala seperti bara. Seolah menghakimi tubuhnya, mengutuk kebodohannya. Ia menatap keluar jendela yang gelap, berharap ada angin yang bisa meniup pergi semua kegelisahan itu. Tapi yang datang justru bayangan wajah Farouk, dan bisikan terakhirnya di kamar mandi. Engkau milik Ana. Pagi itu, ia tetap datang ke toko emas seperti biasa. Tapi kali ini ia lebih banyak diam, lebih banyak menunduk. Farouk duduk di balik meja panjang dengan cangkir kopi dan tasbih di tangan. Matanya langsung menyipit melihat Mawar yang pucat, dengan kantung mata yang tak bisa disembunyikan oleh bedak murah. Ada yang Ana lihat beda darimu hari ini, ucap Farouk sambil meletakkan tasbih. Kau sakit? Mawar tak menjawab. Ia hanya menunduk, tangannya menggenggam erat kunci lemari perhiasan. Farouk berdiri, mendekatinya perlahan. Suaranya mengecil, nyaris seperti bisikan iblis di balik dinding toko. Mawar, ada yang ingin engkau katakan. Perlahan, wanita itu menatapnya. Matanya merah dan basah. Tuan Ana hamil. Seketika, waktu berhenti. Ruangan yang sebelumnya diisi dengungan pendingin ruangan kini seperti kosong dari suara. Farouk mematung, wajahnya kehilangan warna. Ia menatap Mawar lama sekali, lalu menghembuskan napas pelan. Engkau yakin itu dari Ana? Tanyanya dingin. Pertanyaan itu seperti cambuk. Mawar terperanjat. Tuan, tidak ada lelaki lain yang mendekati Ana, selama Ana di sini, hanya Tuan yang. Farouk menghela napas, membalikkan badan. Ia berjalan ke jendela, menyingkap sedikit tirai sambil memandang ke jalanan sepi. Ini masalah besar. Mawar, Ana lelaki terhormat di lingkungan ini. Ana punya reputasi, dan ini bisa merusak segalanya. Tapi Ana tak minta ini terjadi, isak Mawar lirih. Ana hanya ingin bekerja, menolong keluarga Ana di kampung, tapi Tuan yang memulai semua ini. Farouk diam. Lama sekali. Lalu ia berkata pelan, Ana akan pikirkan. Jangan bilang siapa-siapa. Tidak ke tetangga. Tidak ke saudara Ana. Tidak ke siapapun. Hari-hari berikutnya, Mawar menjalani waktu dalam sunyi. Farouk menjadi dingin, tak lagi bicara manis, bahkan jarang datang ke toko. Ia kirim adiknya menjaga toko emas sementara. Mawar hanya datang untuk membersihkan dan duduk di ruang belakang, menghindari tatapan orang, menyembunyikan tubuhnya yang mulai menunjukkan perubahan kecil. Malam-malam panjang ia lewati dengan menangis. Ia takut diusir, takut tak diterima di negeri asing, takut anak itu akan lahir tanpa nama ayah. Tapi ia juga tak punya keberanian untuk pulang, karena keluarganya mengira ia sedang sukses di tanah Arab. Ia tak sanggup membuat ibunya di Brebes menangis karena malu. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, Farouk datang diam-diam ke rumah tempat Mawar tinggal. Ia mengetuk pelan, lalu masuk tanpa bicara. Mawar yang baru selesai wudhu terkejut melihat sosok itu berdiri di ruang tamu sempit dengan sorban kusut dan mata lelah. Ana sudah pikirkan semuanya, ucap Farouk akhirnya. Apa maksud Tuan? Tanya Mawar gugup. Ana akan nikahi engkau siri. Tidak bisa resmi, tidak bisa besar-besaran. Hanya di hadapan penghulu kecil yang Ana kenal. Tapi Ana akan tanggung jawab. Ana tak bisa biarkan darah Ana lahir tanpa perlindungan. Hati Mawar ingin menangis bahagia, tapi lidahnya keluh. Ia tahu itu bukan pernikahan karena cinta, melainkan karena rasa bersalah. Tapi apa boleh buat, di dunia ini, tak semua wanita bisa memilih bahagia. Farouk mendekat. Ia menyentuh tangan Mawar, lalu menatap perut wanita itu. Besarkan anak Ana, jangan pernah tinggalkan dia. Kalau anak itu laki-laki, beri dia nama Imran. Kalau perempuan, engkau boleh pilih sendiri. Dan malam itu, dengan hati yang remuk tapi berusaha tabah, Mawar menerima pinangan rahasia itu. Di balik dinding rumah sederhana, tanpa gaun putih, tanpa saksi keluarga. Hanya ia, Farouk, seorang penghulu bayaran, dan secangkir kopi hitam yang diletakkan di antara mereka. Angin sore dari padang pasir bertiup pelan, membawa aroma rempah dan debu dari sudut jeda yang sunyi.
Di balik pintu sebuah rumah kecil yang tampak lusuh dari luar, terdengar suara lirih seorang pria melafalkan ijab kabul. Mawar duduk di sisi dalam ruangan sempit, hanya dibatasi tirai tipis dari imam tua yang duduk bersila di atas sajadah. Ana terima nikahnya Mawar binti Sulaiman, dengan mahar yang disebutkan, tunai, ucap Farouk dengan suara berat, tapi tegas. Itu bukan mimpi. Mawar tahu itu nyata, meski tanpa kebaya, tanpa karpet merah, tanpa peluk hangat ibunya. Hanya ada secarik kertas, tumpukan rial di samping imam, dan segelas teh panas yang tak disentuh siapapun. Tapi dalam diamnya, ia mencoba meyakinkan hati, bahwa mungkin inilah bentuk lain dari takdir. Takdir yang tak mewah, tapi nyata. Beberapa hari setelah pernikahan itu, Mawar tak lagi datang ke toko emas. Farouk memintanya tetap tinggal di rumah, dengan alasan menjaga kehamilan. Tapi bagi Mawar, itu lebih terasa seperti dikurung. Ia hanya sesekali keluar ke halaman belakang untuk menjemur pakaian, atau duduk memandangi langit sambil mengelus perut yang mulai membuncit. Suatu malam, saat suara azan Isya menggema dari kejauhan, Farouk pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebungkus kurma dan semangka kecil. Di balik sorban, raut wajahnya tampak lembut, sedikit berbeda dari biasanya. Ana lihat engkau mulai pucat, Mawar. Mungkin anak dalam kandungan itu butuh buah. Mawar tersenyum samar. Syukron, Tuan. Farouk meletakkan bungkusan itu di meja kecil, lalu duduk. Ia menatap Mawar lama, seperti ada beban yang menggelayuti dadanya. Ada sesuatu yang harus Ana katakan, ujarnya pelan. Mawar menegakkan punggung. Apa itu, Tuan? Ana akan menikah lagi, dengan pilihan keluarga. Mereka tidak tahu tentang kita. Ana tidak bisa menolak perjodohan ini, karena tekanan dari kakak Ana. Dunia Mawar runtuh dalam sekejap. Suaranya tercekat. Tapi Tuan sudah menikahi Ana mengandung anak Tuan. Farouk mengangguk pelan. Ana tahu dan Ana tak akan lari dari tanggung jawab. Ana tetap akan beri engkau tempat tinggal. Ana tetap akan beri kebutuhan anak. Tapi pernikahan ini tidak boleh diketahui siapapun. Air mata mengalir begitu saja di pipi Mawar. Bukan karena ia berharap cinta, tapi karena merasa dibuang sebelum benar-benar dipeluk. Jadi Ana hanya istri bayangan, ya Tuan? Di mata orang, Ana tetap pembantu. Tapi di dalam, Ana istri yang dikurung. Farouk tak menjawab. Ia berdiri, mengambil tasbih, lalu keluar dari rumah. Mawar terduduk di pojok ruangan, menggenggam perutnya erat-erat. Ia merasa terjebak antara kehormatan dan pengkhianatan. Beberapa minggu berlalu. Farouk semakin jarang datang. Rumah itu semakin sunyi. Mawar mulai mencatat hari demi hari di kalender kecil yang digantung di dapur. Perutnya makin besar, tubuhnya makin lelah, tapi hatinya makin kuat. Ia belajar menerima bahwa cinta tak selalu datang dari pernikahan, dan anak dalam rahimnya adalah alasan ia tetap hidup. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik dinding-dinding rumah sempit, pintu diketuk. Seorang wanita Arab muda berdiri di luar, mengenakan abaya hitam dan cadar tipis. Ia membawa sebuah nampan besar berisi makanan. "Assalamualaikum, anti pembantu di sini?" tanya wanita itu lembut. Mawar mengangguk pelan. "Waalaikumsalam, iya, Ana Mawar." Wanita itu tersenyum kecil. "Ana adalah calon istri Farouk," katanya, "pembantunya sedang hamil dan butuh bantuan." Jantung Mawar berhenti berdetak sejenak. Ia menatap perempuan itu dengan mata terbelalak, lalu memalingkan wajah. "Syukron, tapi Ana baik-baik saja." Wanita itu meletakkan nampan di meja tanpa berkata lagi, lalu pergi. Mawar duduk lemas. Kata-kata perempuan itu seperti pisau. Ia bukan hanya disembunyikan, tapi juga dijadikan objek kasihan di mata calon istri baru Farouk. Ia tahu, luka itu tak bisa disembuhkan dengan sekedar buah semangka atau senyum basa-basi. Tapi di dalam dadanya, ada jiwa kecil yang mulai menendang. Tanda bahwa ia tak sendiri. Tanda bahwa cinta sejati mungkin sedang tumbuh, bukan dari pria yang menikahinya, tapi dari anak yang ia bawa dalam kandungan. Hari itu, udara jeda terasa begitu panas dan lembab. Langit mendung menggantung rendah, seolah mencerminkan isi hati Mawar yang penuh kekhawatiran. Sudah 8 bulan kehamilannya berjalan. Perutnya makin besar, langkahnya makin lamban.
Ia menghabiskan sebagian besar waktu di ruang tamu kecil, duduk di kursi reot dekat jendela yang sudah retak kacanya. Setiap hari ia menunggu. Menunggu suara derap kaki Farouk di depan pintu. Menunggu kabar, bahkan meski hanya lewat sepucuk pesan. Tapi tak ada yang datang. Bahkan makanan yang dulu rutin dikirim pun kini berhenti. Suatu malam, hujan turun pelan. Jarang sekali hujan membasahi jeda. Tapi malam itu, atap seng rumah kecil Mawar bocor di 3 titik. Air menetes, menggenangi lantai. Mawar menggigil, duduk di atas sajadah, menggenggam perut yang sesekali terasa mulas. Tuhan, jika ini ujian MU, kuatkan Ana, bisiknya lirih. Jika ini jalan MU, maka lindungi anak Ana. Tiba-tiba, rasa sakit di perutnya datang mendadak. Ia terjatuh ke lantai, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Nafasnya memburu. Ia berusaha berdiri, namun kakinya gemetar hebat. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu terlalu sunyi. Mawar merangkak ke dekat pintu, membuka kunci dengan tangan gemetar. Ia mencoba keluar, namun jalanan sepi. Tak ada kendaraan lewat. Ia berteriak pelan, memanggil. Tapi suaranya kalah oleh derasnya hujan. Beberapa menit kemudian, ia ambruk. Dunia seperti memudar perlahan. Namun sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat bayangan seseorang mendekat. Seorang pria. Tapi bukan Farouk. Saat terbangun, Mawar sudah berada di dalam kamar rumah sakit. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Lampu putih menyilaukan matanya. Ia menoleh pelan dan melihat seorang suster berdiri di samping ranjang. Alhamdulillah, anaknya selamat, Usti. Laki-laki, sehat, ucap suster itu lembut, dalam bahasa Arab yang dicampur logat Sudan. Mawar menitikkan air mata. Tubuhnya lemah, namun hatinya hangat. Ia tak lagi peduli siapa yang menolongnya. Yang penting, anak itu lahir selamat. Beberapa menit kemudian, seorang pria bersorban putih masuk ke ruangan. Bukan Farouk, tapi pria muda yang pernah ia lihat di toko emas beberapa kali. Namanya Syamil, keponakan Farouk. Ufti Mawar, Ana yang menemukan anti pingsan di pinggir jalan. Ana antar ke sini. Maaf jika terlambat, katanya sambil menunduk. Mawar menatapnya penuh haru. Syukron, Syamil, anti sudah selamatkan Ana dan anak Ana. Syamil hanya tersenyum tipis, lalu duduk sebentar sebelum pamit. Ana hanya hamba Allah, semoga anak itu jadi penyejuk hati anti. Malam berganti pagi. Mawar menggendong anaknya yang masih merah, dengan hati yang masih patah. Tak ada tanda-tanda Farouk datang. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Beberapa hari kemudian, Mawar dipulangkan. Rumah kecil itu tetap sama. Bocor masih ada. Kasur masih tipis. Tapi sekarang, ada bayi mungil dalam pelukannya. Mawar memberi nama anak itu Yusuf. Ia berharap, anak itu tumbuh sebijak Nabi Yusuf, dan kelak tahu bahwa ibunya telah memperjuangkannya sejak dalam rahim, sendirian di negeri orang. Suatu sore, saat Mawar menyuapi Yusuf yang mulai belajar makan bubur, pintu diketuk. Farouk berdiri di ambang, wajahnya kusam, jenggot tak terurus. Ana baru tahu dari Syamil, anti sudah melahirkan, katanya tanpa ekspresi. Mawar tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajah Yusuf, lalu berkata pelan, anak ini tidak butuh maaf, Tuan. Ia hanya butuh ayah, jika memang Tuan ingin menjadi itu. Farouk menunduk. Ia masuk, duduk di lantai dekat pintu. Ana bingung, Mawar, Ana telah menyesal. Istri yang Ana nikahi, hanya bertahan 2 minggu. Mereka tinggalkan Ana, karena tahu Ana punya anak dari anti. Mawar hanya diam. Hatinya sudah terlalu penuh luka untuk menerima simpati yang datang terlambat. Tapi ia tahu, Allah tidak tidur. Farouk mengeluarkan secarik surat dari saku. Ana ingin membuat pernikahan kita sah di mata negara. Ana ingin Yusuf jadi anak resmi Ana. Mawar menatap surat itu lama. Dalam hatinya, ia tak lagi berharap cinta dari lelaki itu. Tapi ia ingin Yusuf punya nama. Nama yang akan ia bawa, kemanapun hidup membawanya kelak. Langit jeda cerah, tapi hati Mawar tetap mendung. Sepekan sudah sejak kedatangan Farouk ke rumah mungilnya. Ia datang membawa surat pernikahan, membawa janji-janji yang terlambat, dan membawa tatapan mata yang tak lagi sama seperti dahulu saat pertama mengenalnya di balik etalase toko emas.
Di ruang pengadilan kecil di pusat kota, Mawar duduk di samping Farouk. Tubuhnya anggun dalam gamis abu-abu, namun wajahnya tegas, tak lagi menunjukkan kemelut perasaan. Di hadapan Kadhi, Farouk menyatakan niatnya untuk menikahi Mawar secara resmi dan mengakui Yusuf sebagai anak kandungnya. "Ana akui anak ini dari darah Ana," ucap Farouk pelan. "Ana hilaf. Tapi Ana tidak akan ulangi lagi. Ana ingin tebus semuanya." Kadhi mengangguk, lalu menulis sesuatu dalam dokumen. Saksi-saksi sudah hadir, 2 orang tetangga Farouk yang mengenalnya sejak muda. Proses berjalan singkat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pernikahan mereka disahkan dan Yusuf mendapatkan nama belakang ayahnya. Namun tak ada senyum di wajah Mawar saat mereka keluar dari kantor. Ia hanya menatap jalanan dengan mata kosong. "Anti tidak bahagia?" tanya Farouk hati-hati. Mawar menoleh pelan, lalu menjawab lirih, "Ana tidak menikah untuk bahagia, Tuan. Ana menikah karena Yusuf berhak punya ayah. Itu saja." Farouk mengangguk, tak membantah. Ia tahu, luka di hati Mawar tak bisa sembuh hanya dengan selembar kertas. Ia juga sadar bahwa kehadirannya kini tak lebih dari bayangan masa lalu yang datang dengan rasa bersalah, bukan cinta. Hari-hari berikutnya, Farouk mulai datang lebih sering. Ia membantu membeli perlengkapan Yusuf, memperbaiki atap bocor rumah Mawar, bahkan memanggilkan bidan untuk mengecek kesehatan anak mereka. Tapi Mawar tetap menjaga jarak. Dalam sebuah percakapan malam hari, Farouk duduk di lantai, menyeduh teh, sementara Mawar menyusui Yusuf yang mulai tumbuh gemuk. "Anti masih marah?" tanya Farouk. Mawar menghela napas. "Ana tidak marah. Ana hanya tidak percaya. Beri Ana waktu. Ana akan buktikan. Tuan terlalu banyak janji. Ana terlalu sering kecewa." Hening melingkupi ruangan kecil itu. Hanya suara Yusuf yang sesekali menyusu dan mendesah kecil. Malam itu, setelah Farouk pulang, Mawar berdiri di depan cermin. Ia memandangi bayangan dirinya. Wanita yang pernah dicampakkan, kini berdiri sebagai ibu yang kuat. Ia sadar, tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Kadang, cukup dengan diam, Allah akan memperlihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Beberapa bulan kemudian, toko emas kembali ramai. Mawar yang dulu hanya membantu bersih-bersih, kini berdiri di balik etalase, mengenakan jilbab anggun dan baju berwarna pastel. Ia melayani pelanggan dengan sabar dan penuh percaya diri. Banyak yang mengira ia istri baru Farouk. Beberapa mencibir, beberapa memuji. Tapi Mawar tak lagi peduli omongan orang. Ia hanya peduli pada Yusuf yang kini mulai berjalan dan memanggilnya, "Ummi," dengan suara lucu. Suatu hari, seorang wanita tinggi berkulit putih masuk ke toko. Wajahnya cantik, riasannya tebal, dan aromanya menyengat. Ia berdiri lama di depan Mawar, lalu berkata dengan nada mengejek, "Jadi ini pembantunya yang berhasil menjebak Tuan Farouk? Cantik juga, untuk ukuran pembantu." Mawar tersenyum tipis. Ia tahu siapa wanita itu. Mantan istri Farouk yang hanya bertahan 2 minggu. "Silakan lihat-lihat. Di sini semua harga jelas, dan setiap barang punya suratnya," jawab Mawar lembut, tanpa meninggikan suara. Wanita itu tertawa sinis, lalu keluar tanpa membeli apapun. Saat malam tiba, Farouk datang membawa Yusuf pulang dari taman. Anak itu tertawa riang, menggenggam balon di tangannya. "Dia bahagia," ucap Farouk sambil menatap Mawar. "Ana tahu, itu karena Anti." Mawar menatap anaknya. "Bukan karena Ana. Tapi karena Allah tak pernah tidur." Farouk menunduk. Ia tahu, cinta Mawar bukan untuk dirinya lagi. Tapi ia akan tetap di sana, membayar setiap luka dengan pengorbanan, meski hatinya tak pernah lagi menyentuh hati wanita itu. Langit sore di Jeddah mulai temaram. Udara hangat menyelimuti perkampungan tempat tinggal Mawar. Rumah kecilnya kini tak lagi bocor, tak lagi sunyi. Suara tawa anak kecil, Yusuf, kini menjadi musik yang menghidupkan hari-harinya. Namun, petang itu ada yang berbeda. Mawar sedang menyiapkan makan malam saat Yusuf tiba-tiba menangis keras di ruang depan. Ia berlari tergesa, mendapati Yusuf berdiri ketakutan sambil menunjuk keluar jendela. Ummi, tuh mobil besar, ada api." Mawar mendekat ke jendela. Sebuah mobil van milik Farouk terparkir terbakar di tikungan jalan. Api merah menjilat kap mesin,
dan beberapa tetangga mulai berlarian ke arah sumber api. Jantung Mawar berdegup keras. Ya Allah, Farouk! Ia berlari keluar, menggendong Yusuf. Di tengah kerumunan, terlihat tubuh Farouk terduduk lemas, wajahnya pucat, sebagian rambut di sisi kanan kepalanya hangus terbakar. Ia selamat, tapi jelas terguncang. Ada yang tuang bensin, langsung nyala. Ana gak sempat lihat siapa, gumam Farouk dengan napas berat. Warga menolongnya. Polisi datang. Tapi pelaku tak tertangkap. Semua menduga, ini ulah salah satu saudara dari mantan istri Farouk yang tak terima pernikahan barunya dengan hanya seorang pembantu. Mawar merawat luka Farouk selama beberapa hari. Meskipun perasaannya tetap menjaga jarak, hatinya tak mampu menutup mata melihat seseorang menderita, apalagi ayah dari Yusuf. Satu malam, setelah Yusuf tidur, Farouk duduk di kursi rotan yang mulai lapuk di beranda rumah kecil mereka. Anti tahu, katanya lirih. Ana tahu apa? Jawab Mawar sambil melipat pakaian. Seandainya waktu bisa diulang, Ana lebih memilih kenal Anti sebelum kenal dunia. Mawar diam. Ucapan itu terlalu dalam, terlalu jujur. Tapi terlambat. Ana bukan pahlawan, Tuan. Ana cuma perempuan biasa. Tapi Ana percaya, Allah tak akan membiarkan hambanya dipermainkan terlalu lama. Farouk mengangguk, lalu menatap langit. Beberapa tahun berlalu. Yusuf tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ramah. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang sopan dan pandai. Mawar kini tak lagi bekerja di toko emas. Ia membuka toko kecil sendiri, menjual perhiasan hasil tabungannya. Farouk tetap hadir dalam kehidupan Yusuf. Ia tak lagi meminta cinta Mawar, tapi tak pernah absen dalam setiap momen penting sang anak. Setiap milad, setiap rapor dibagikan, Farouk hadir dengan senyum dan hadiah kecil. Mawar menerima semua itu dengan tenang. Ia sudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Ia tidak membenci, tapi juga tidak berharap. Satu malam, Yusuf bertanya padanya di tempat tidur. Umi, kenapa Umi nggak pernah gandengan sama Abi? Mawar tersenyum. Karena tidak semua yang kita sayang harus kita miliki. Nak, kadang cukup dengan mendoakannya dalam diam. Berarti Umi sayang Abi. Mawar mencium kening Yusuf. Umi lebih sayang Allah. Dan Allah sudah cukup. Hari perpisahan sekolah Yusuf tiba. Ia maju ke atas panggung menerima penghargaan murid terbaik. Farouk dan Mawar duduk di bangku penonton. Berjarak beberapa kursi, tapi sama-sama menatap bangga. Saat nama Yusuf disebut, anak itu menoleh ke arah kedua orang tuanya. Penghargaan ini, untuk Umi dan Abi, katanya dengan suara lantang. Air mata menetes di pipi Mawar. Farouk pun tak kuasa menahan haru. Dalam diam, mereka saling tahu bahwa kisah cinta mereka mungkin tidak sempurna, tapi Yusuf adalah bentuk paling nyata dari kehadiran Allah di tengah luka mereka. Di akhir cerita ini, bukan pelukan atau ciuman yang menutup lembaran hidup Mawar dan Farouk, tapi doa. Di malam hari, ketika Yusuf tidur dan angin gurun bertiup pelan, Mawar sujud dalam sepi, membisikkan doa panjang. Ya Allah, lindungi anakku dari dosa yang pernah aku lakukan. Jangan wariskan air mata ini padanya. Cukup aku saja yang mengenal luka, agar ia tumbuh dengan cahaya. Dan di tempat berbeda, Farouk duduk di sajadah, menunduk dalam diam. Ya Allah, jangan hukum dia atas kesalahanku. Jika cinta ini memang tak Engkau izinkan lagi, biarkan Ana membayar sisanya dengan ikhlas. Demi Yusuf, demi semua yang Ana hianati. Dalam senyap, dua jiwa yang tak lagi bersatu, bersujud kepada satu nama, Allah.